pengelolaan hutan berbasis masyarakat lanjutan K3. Penutupan kanopi yang rapat bertingkat-tingkat, sistem perakaran yang beraneka ragam, dan tumbuhan bawah berupa rumputan dan samak belukar sangat penting untuk mempertahankan kesuburan tanah pada lereng serta kestabilan sawah. Parak juga bertindak sebagai daerah penyangga antara pemukiman dan hutan lindung. Di Jorong Kota Melintang dan sekitarnya, dalam sistem parak hutan itu dapat ditemukan 35 jenis mamalia yang terdiri dari 19 famili dan 7 ordo. Sementara untuk floranya mohon pada tahun Mikon, maksudnya peneliti Mikon pada tahun sekitar tahun 1986 mengemukakan bahwa masyarakat meninjau telah menggunakan, memelihara dan meremajakan lebih dari 40 jenis tanaman di lahan warna tanaman seulas berbagai tanaman seluas 15.000 hektar. Keanekaragaman spesies yang tinggi pada parak merupakan banyak plasma nupah yang berharga bagi spesies hutan maupun spesies yang dipeliharanya. Banyak spesies yang berasal dari hutan asli maupun berkembang biak dalam struktur parak yang memberikan lingkungan lembab dan teduh. Spesies-spesies yang di Petrocarpaceae banyak yang hampir punah, namun spesies lain yang berharga bertahan dan berkembang biak di parak. Berbagai macam buah dan budidaya menunjukkan seleksi bertahun baik oleh manusia maupun oleh alam. Durian misalnya mempunyai tingkat keragaman genetika yang tinggi dan merupakan kelompok plasma nupah yang berharga untuk program pemuliaan. Pada musim panen raya durian sekitar bulan Juli dan Agustus. Harga durian merosot karena dari segi pemasarannya masih tergantung pada pedagang. Perantara yang datang ke Jorong, ke daerah-daerah, misalnya Jorong Kota Melintang, jika masyarakat sendiri yang menjual ke daerah lain terpaksa menanggung biaya transportasi. Tapi belakang itu banyak pedagang yang datang di luar provinsi Sumatera Barat sehingga durian masih tetap berharga. Durian tetap mempunyai nilai ekonomis. Durian biasa dipanen setahun sekali dan sampai 5 tahun sekali panen raya. Dalam masa panen itu berlaku aturan yang tak tertulis. Jadi dalam para durian dalam musim panen ada suatu aturan yang tak tertulis, yaitu biasanya buah pertama dan buah terakhir panen adalah milik umum. Maksudnya buah-buah yang tersisa setelah panen raya boleh diambil oleh siapapun dan yang menyumpai kalau ada durian yang jatuh. Selain itu ada kegiatan balange yang dimulai pukul 5.06 WIB. Balange durian merupakan budaya di mana siapapun boleh mengambil durian yang jatuh. Tujuannya agar orang-orang tidak punya kebun durian juga bisa menikmati hasilnya buah durian masak itu. Ada aturan melarang masyarakat untuk memetik durian langsung dari batangnya. Sanksi untuk hal itu adalah diputihkan atau digalangi, di mana batang durian yang buahnya dipetik tersebut akan dikuliti pangkal batangnya sehingga mata
sehingga batang durian itu mati secara perlahan. Kondisi ekonomi setempat sangat dipengaruhi model perekonomian suku Minang, yaitu terciptanya dua golongan besar dalam masyarakat. Pedagang yang pekerja. Di antara kedua golongan tersebut, golongan pedagang yang paling kuat posisinya, sehingga mempunyai akses pemasaran untuk setiap kondisi yang ada di jorongnya atau di kampungnya. Secara umum, perekonomian jorong koto di Malintang dengan daerah-daerah lainnya tidak dapat lepas satu sama lain, karena satu negari terdiri dari berbagai suku yang ada dan masih terikat dalam satu payung kekerabatan, sehingga pada tingkat kecamatan hingga pasar diatur bergiliran hari, seperti pasar Rabu di Kota Kaciak, pasar Jumat di Bayua, pasar Minggu di Kota Baru, pasar Salasa di Maninjau. Pasar tersebut tidak hanya menjual segala kebutuhan rumah tangga, tapi juga menjual berbagai komoditas lain seperti durian dan kayu manis yang tergantung pada musimnya. Durian bisa dijual di pasar-pasar tersebut. Selain itu juga banyak pedagang pengumpul yang datang langsung ke lokasi untuk kayu manis dan kopi. Banyak dijual ke pasar Lubuk Basuang, sekitar 15 km dari jorong Kota Malintang. Apabila dalam jumlah sedikit dan jenisnya termasuk kelas B, masyarakat menganggap lebih strategis untuk menjual jenis-jenis komoditi di Lubuk Basuang daripada di Bukit Tinggi, karena lebih dekat dalam jumlah sedikit. Masyarakat akan menjual ke Padang, terutama kayu manis kelas A, yaitu yang banyak gulungnya dan masih utuh. Khusus untuk kopi akan dijual masyarakat apabila produksinya sudah mencapai rata-rata 30 kilo atau lebih. Kalau sedikit, hanya dijual di pasar lokal atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Penentuan pengelolaan parak yang sedemikian rupa selayak menjadi perhatian bagi kita semua. Banyak contoh-contoh pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Barat sendiri. Telah ada model-model yang secara praktis dilakukan oleh masyarakat, seperti model pengelolaan polak teto di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Parak, Limbo, Nagari, Lubuk Larangan, dan lain sebagainya. Model-model tersebut tentunya membutuhkan pengakuan yang bukan hanya sekedar tertuang dalam secari kertas yang diberisikan hutan atau aturan-aturan, atau dalam selembar peta yang berisikan garis-garis. Namun lebih dari itu, bahwa pengakuan harus diikuti dengan komitmen bersama dan ditindaklanjuti dengan aksi konkret yang dilaksanakan, dinilai, dan diawasi bersama masyarakat. Oleh karena itu, paradigma pengolahan hutan yang berkembang selama itu memang sudah saatnya dirubah, sehingga sumber daya alam harus dikelola hukum untuk mensejahterakan masyarakat, bukan sekedar jargon yang selalu dielulukan dijadikan pembenaran atas perampasan hak masyarakat oleh pemerintah. 9 menit.